Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menyajikan tutorial tentang cara mengisi materi dan soal latihan kuis pada murid. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Langkah pertamanya adalah kita buka dulu browser yang ada di laptop kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome, kemudian saya ketikkan alamat e-learning module di SMP 23 Kota Bekasi. Ini alamatnya, kemudian saya tekan enter. Langkah selanjutnya adalah saya harus login ke web e-learning ini. Saya klik login, kemudian saya masukkan username dan passwordnya. Saya klik login. Ya, saya masuk di dashboard e-learning dengan akun saya. Di sini saya punya dua kelas. Yang pertama adalah matematika kelas 8A, kemudian yang kedua matematika kelas 9A. Kemarin ini yang kelas 8 sudah saya edit, saya akan coba masuk ke yang kelas 9. Ya, ini adalah tampilan dari e-learning matematika kelas 9A. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tekan dulu turn editing on. Tombol ini harus ditekan dulu supaya kita bisa melakukan pengeditan di halaman kelas ini. Saya tekan di sini. Saya tunggu, ya. Perhatikan perbedaan tampilannya. Sekarang di sini ada tanda untuk mengedit, ya. Nih, atau di sebelah kanan juga ada. Kemudian di sini ada menu Add an Activity and Resources. Ini adalah semua aktivitas dan sumber-sumber belajar bisa kita masukkan di sini. Jadi ini yang menu yang bagian terpenting. Ya, ini adalah awal dari pembelajaran, biasanya berupa pengumuman atau informasi. Kemudian ini awalnya defaultnya adalah topik 1. Jadi ini adalah topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Nah, ini kemarin sudah saya edit sedikit. Topik 1 saya isi dengan materi untuk bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Caranya adalah sebenarnya tinggal kita klik aja nih edit, kemudian edit topik. Ya. Kemudian di section name ini secara default nih kosong. Kalau mau kita isi dengan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, berarti kita harus klik custom dulu. Klik custom, kemudian ketik di sini. Misalnya bab 1 apa, bab 2 apa. Ya, kemudian ini adalah ringkasan, sebenarnya summary, ya. Bisa kita isi dengan informasi awal atau garis besar dari materi bab 1. Kemudian jangan lupa terakhir adalah klik save change. Ya, berikutnya setelah kita bisa membuat topik 1, topik 1 ini harus kita isi dengan materi atau diskusi atau apapun sebagai aktivitas dari kelas kita yang akan belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, itu adanya di sini di menu Add an Activity and Resources. Di sini kemarin saya sudah membuat, yaitu yang pertama adalah ini bentuk page, ya, halaman web gitu. Untuk bab 1 ini saya pecah menjadi 2 subbab, yaitu subbab pertama bilangan berpangkat, subbab kedua bentuk akar. Jadi di sini saya bikin page untuk subbab pertama 1.1 bilangan berpangkat. Kemudian saya juga sudah membuat untuk kuisnya, yaitu latihan soal 1.1. Nah, bagaimana membuatnya? Kita tinggal klik saja di sini di Add an Activity and Resources. Ya, di sini ada banyak aktivitas dan resources yang bisa kita manfaatkan di sini, banyak sekali bahkan. Ini assignment, ini book, chat, choice, database, external tool, feedback, file, folder, forum, dan sebagainya.
Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah mungkin ini ya. Ini lesson, ini apa ya, struktur pembelajaran begitu. Kemudian ini berupa page halaman website untuk materi kita. Ini kuis untuk latihan soal atau tugas untuk akhir bab, akhir pembahasan. Kemudian ini assignment juga bisa dipakai. Ya, kita mulai dari yang, oh ya saya lupa. Di sini ada forum dan ada chat. Kedua-duanya ini bisa kita pakai untuk berkomunikasi secara interaktif langsung dengan siswa atau peserta di kelas kita. Ya, saya akan masuk ke sini, ke page untuk mengisikan materi. Ya, setiap yang bertanda begini berarti ini wajib diisi ya, Bapak Ibu. Ini berarti wajib diisi. Kita mau mengisikan page apa? Tadi di bab 1 ini saya sudah mengisikan subbab untuk 1.1. Berarti di sini bisa saya isikan untuk subbab 1.2. Titik 2 misalnya bilangan berpangkat. Ya, kemudian ini deskripsi atau penjelasan dari subbab ini. Kemudian kontennya. Nah, ini juga wajib diisi. Kontennya adalah ini materi untuk subbab ini harus saya masukkan di sini semuanya. Saya masukkan di sini. Kemudian di sini ada appearance. Ya, tinggal kita pilih saja mana yang kita perlukan. Ini juga restricted access, berarti ini untuk membatasi akses ya. Misalnya untuk guys, tamu tidak boleh masuk ke sini misalnya. Di sini bisa kita atur di sini. Kemudian aktivitas komplit, perkiraan penyelesaian materi ini, misalnya tanggal berapa kalau mau pakai. Ya. Terakhir berarti harus kita save and return to course. Save and return to course. Ya. Oke, kemudian saya akan kembali ke yang awal tadi. Oke. Kemudian saya ingin mencoba membahas untuk pembuatan kuisnya. Jadi saya klik lagi add an activity and resources. Saya klik, kemudian saya buka kuis. Ya, ini adalah adding a new quiz to bab 1. Menambahkan kuis baru di bab 1 ya. Ini wajib diisi nama kuisnya apa, kemudian deskripsinya apa. Kemudian pengaturan berikutnya adalah timing. Kuis ini akan dibuka tanggal berapa, jam berapa. Klik dulu enable kalau mau dipakai. Kuis ini ditutup atau berakhir tanggal berapa, jam berapa. Klik dulu enable kalau ini mau dipakai. Kemudian time limit. Kuis ini akan diselesaikan berapa menit. Nah, ini kalau mau pakai batasan waktu berarti ini kita klik enable. Kemudian di sini kita isikan menitnya, misalnya 40 menit. Ya, berikutnya grade. Grade to pass berarti batasan nilai untuk lulus ya, atau KKM-nya berapa di sini kita tuliskan. Misalnya berapa? 7. Attempt load. Artinya ini adalah siswa bisa mengulang soal ini berapa kali. Kalau di sini tertulis unlimited berarti siswa bisa mengulang terus soal ini. Kalau kita mau batasi, tinggal kita klik saja, kita pilih. Misalnya 2 kali atau 3 kali atau cukup 1 kali. Berarti siswa mengerjakan sekali, kemudian kalau dia ingin mengulang lagi tidak bisa. Jadi di sini untuk pembatasannya. Sini saya isi misalnya 3 kali ya. Oke, kemudian layout new page every question berarti satu soal akan tampil dalam satu halaman. Ini bisa pengaturannya bisa ada lagi. Kemudian question behavior, kemudian review option. Ini kalau mau dipakai juga silahkan sesuai keperluan saja. Kemudian apa lagi nih yang penting ya?
referral feedback. Required password ini berarti kalau kita ingin agar tidak semua orang bisa membuka quiz ini, berarti kita buat password di sini. Kemudian nanti password itu kita informasikan ke siswa yang akan melakukan penilaian dengan kuis ini. Jadi siswa yang akan masuk harus memasukkan password yang kita buat. Kemudian activity completion, berarti batas akhirnya ini perkirakan tanggal berapa, kalau mau dipakai, kalau enggak ya dikosongkan saja, dibiarkan saja, tidak usah diubah. Oke, terakhir berarti adalah klik save and return to course. Save and return to course. Oke Bapak Ibu, demikian tutorial kali ini. Silahkan mencoba, mudah-mudahan tidak akan menemui kesulitan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.